Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin halaman 107. Bab nasihat. Babun nasihati. Bab ini akan menjelaskan tentang nasihat. Wallahu ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, pastinya orang mukmin atau sesungguhnya orang mukmin ihwatun adalah saudara. Lebih-lebih karena nasihat itu yang diajarkan tuh, yang disuruh itu kepada saudara kita dulu. Jadi maksudnya sasaran nasihat itu kepada saudara yang bagus. Oke, innamal mu'minuna ikhwatun. Wa qala Allah ta'ala ihbaron, merupakan berita an Nuhin sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Nuh alaihi salam, wa ansahu lakum, dan aku menasihati lakum, menasihatkan, dan ansahu, dan aku menasihati lakum bagi kalian. Wa an Hudin sosam, dan dari Nabi Hud alaihi salam, wa anna, dan aku lakum bagi kalian, nasihun, yang menasihati, amin, yang menasihati, amin. Amin, kalau amin beda amin, yang jujur. Wa amal ahadisu, adapun hadisnya, pal awalu, adapun yang pertama, an Abi Rokoyah Tamim bin Awas Adzari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anhu kepada Abi Rokoyah, ya, Tamim bin Awas. Anna Nabi sallam, sesungguhnya Nabi sallam, qala ad-dinu nasihah, ad-dinu agama itu, an nasihatu adalah nasihat. Kulna, berkata kami, liman, untuk siapa? Qala Rasulillahi, bagi Allah, wali kitabi, dan bagi kitab-kitab Allah, wali rasuli, dan bagi utusan Allah. Rasul bedakan, rasul utusan Allah, utusan Allah. Kalau rasul utusan Allah. Wali a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin orang-orang muslim, wa amatihim, dan umat-umat muslim. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bab ini akan menjelaskan tentang nasihat, ya. Kata Nabi, agama itu adalah nasihat. Apa yang disebut agama? Agama adalah aturan, ya, tatanan, aturan yang mengatur antar kepercayaan antara manusia dengan Tuhannya. Itu agama, ya. Suatu suatu aturan, ya, yang mengatur peribadahan antara manusia dengan Tuhannya. Itu agama. Sedangkan nasihat artinya adalah nasihat itu adalah arti secara bahasa adalah nasihat itu adalah petunjuk yang baik, ya. Makanya berilah kami nasihat, berilah petunjuk yang baik, gitu kan. Pelajaran dan ajaran, nasihat itu, ya, pelajaran dan ajaran, gitu, yang baik, itu nasihat. Ajarkan aku, berilah aku nasihat, berarti ajarkan aku yang baik, gitu kan. Yang secara bahasa kan nasihat, apa nasihat, gitu kan. Nasihat itu ajaran, pelajaran yang baik, merupakan petunjuk, ya, atau teguran, itu nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat, ya. Agama Islam, agama aturan yang mengatur peribadahan antara Tuhan dan antara manusia dengan Tuhannya, dan mengatur
tatanan antara manusia kepada manusia dalam beribadah. Sedangkan Islam adalah arti suatu agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu kan, yang bertuhan hanya kepada Allah yang Maha Ahad, yang esa, ya, yang tunggal, gitu kan. Itu secara definisi. Kalau secara bahasa adalah Islam itu adalah pasrah, tunduk, patuh, taat, ya, rela, ridho. Di Islam itu seperti itu, ya, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebetulan kita Islam, agama yang diatur Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu tunduk, patuh, taat, ya. Taslim, pasrah, agama Islam, ya. Ada juga yang mengartikan Islam itu dari samud damai, ya. Islam itu agama perdamaian, gitu kan. Kemudian kalau secara istilah itu itba'u ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu pahit atau manis, gitu kan. Jadi kita ini pasrah, rela, patuh, tunduk, taat. Kata Allah, aqimus sholat, ya, sempurnakanlah sholat. Arti aqimu itu dirikanlah sholat, sempurnakanlah sholat dengan syarat rukun, ya, dengan syarat rukunnya. Itu aqimus sholat, ya, dengan syarat rukunnya. Laksanakan aja perintahnya, taat, patuh, tunduk, ya. Berarti kalau dari segi bahasa itu, kalau orang yang tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya, berarti kan Islam, kan? Iya kan? Iya kan? Belang-belang berarti kan? Sebab arti Islam tunduk, patuh, taat. Sholat subuh tuh dingin, malas, lesu, tapi kita ridho, pasrah karena aturan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Pasrah, ya, itu Islam, ya. Harus pasrah, rela, ya. Diatur dalam bagi waris secara faraid, jangan protes. Harus rela, laki-laki 2 bagian, perempuan sebagian, jangan protes mengatakan segala Allah itu nggak adil. Justru Allah lebih adil, ya. Atau seorang wanita wajib tutup aurat, pakai jilbab, itu aturan Allah, jangan protes. Wah, segala pakai jilbab anget. Jadi kira-kira manusia itu kalau dilihat lebih taat kepada aturan manusia daripada aturan Allah. Coba aturan manusia, barang siapa yang tidak pakai helm, ya kan, maka didenda misalnya 500.000. Walaupun sudah bekecah, berdandan, ya, tetap aja pakai helm kan kalau ke kota, ya enggak. Tapi kalau diatur Allah Subhanahu wa taala, barang siapa tidak pakai jilbab, maka rambutnya nanti di akhirat akan digantung di neraka. Enggak takut, ya kan, pada neraka tuh panas kan. Jangankan panas neraka, panas di kompor gas aja gitu kan, ya kan, di kompor gas panas. Coba dulu, udah usah lama deh, setengah menit aja di kompor gas, ya kan, itu belum seberapa, nggak takut. Jadi masih takut dengan aturan manusia, ya. Kalau sama aturan Allah mah cuek-cuek saja kan. Pada Islam harus pasrah, ikuti, ya. Makanya kalau ada kaum wanita mengatakan nggak ridho aku kalau suamiku kawin lagi, berarti nggak pasrah dengan aturan Allah, nggak rela, ya. Jangan ngomong seperti itu, naudzubillah, keluar daripada Islam nantinya kan. Lebih baik mengatakan kalau suami
kawin lagi atau ngemadu, saya belum meri, ya, saya belum meri, takut nggak adil, jangan nggak ridho dengan, jangan, nggak boleh, takut keluar dari Islam nanti kalau nggak ridho, pasrah, tunduk, patuh, taat, ya, gitu ya. Kemudian Islam tuh secara tarif lagi, itba'u maja, mengikuti apa yang dibawa Nabi SAW, ya. Itu yang dibawa Nabi SAW ikuti aja, ya, jangan banyak protes. Kata Nabi yang sepele aja, padahal kebanyakan orang protes juga sih, ya. Sudah makan, ya, sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim, sudah makan baca alhamdulillahilladzi at'amana, ya kan, wasakona wajalana minal muslimin, ya, gitu kan. Kemudian dijilat-jilat udahnya kan, jijik Nabi nganjurin seperti itu. Ikuti apa yang kata Nabi, tidak semata-mata Nabi nyuruh, pasti ada hikmahnya. Itu jangan banyak protes. Samina wa atokna, ya, gitu kan. Buruh itu upahnya apa? Samina wa atokna gupronaka robbana lakal masir, ya. Upahnya samina wa atokna gupronaka, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taat aja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti ku adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, batal cinta kepada Allahnya. Bebule kata orang Bangka. Jadi sekali lagi, agama itu adalah nasihat, kulna, ya. Liman, buat siapa? Qala lillahi, bagi Allah, ya. Karena bagi Allah adalah nasihat milik lillahi, bagi Allah ada nasihat Allah. Apa maksudnya? Adalah mengimaninya bahwa Allah itu maha tunggal, ya. Mengimaninya, kemudian bertakwa kepada Allah, ya. Jangan berbuat maksiat. Itu kalau kepada Allah, ya. Iman kepada Allah, jangan musyrik, bertakwa, ya. Itu bagi Allah. Wali kitabihi, dan kepada kitabnya. Kita meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang wajib diketahui adalah Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'an, ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Kita meyakini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Al-Qur'an yang jadi pedoman hidup kita, ya. Gitu kan? Yang jadi pedoman hidup kita. Percaya bahwa Quran itu adalah Al-Kitabul Al-Munazzalu baina biwasitati Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bitilawatihi, ya. Quran adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Kitab Al-Munazzalu ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW, biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril, al-muta'abbadu bitilawati, yang menjadi ibadah kalau dibacanya, ya. Itu kan wali kitabi. Selain daripada kita meyakininya, yakni membacanya, ya, memahaminya dan mengamalkannya Al-Quran tersebut, ya. Amalkan walaupun hanya bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini kalau membahas bismillah banyak, ya. Amalkan, mengamalkannya seperti apa? Contoh bismillahirrahmanirrahim secara garis bahasa adalah kasih sayang. Amalkan kasih sayang terhadap diri kita, keluarga kita, tetangga kita, tetangga kerabat kita yang dekat, kerabat kita yang jauh, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, saudara kita seiman, ya, saudara seiman, saudara sedarah, saudara sebuatan Allah Subhanahu wa taala, seciptaan Allah Subhanahu wa taala, berarti binatang. Itu kan, itu kasih sayang, ya kan? Kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, ya.
Itu contoh secara garis besarnya. Kalau satu-satu kan lebih lama lagi kita bahas. Bismi kita menyebut, berarti sebut. Itu apapun harus disebut. Kita mau begawe, mau bisnis, mau jualan, ya kan, harus sebut dulu yang pertama kan, sebut, ya kan. Mau makan di restoran, sebut dulu apa yang mau dimakan. Mau kita kawin, sebut dulu siapa calonnya, siapa jodohnya, siapa mertuanya, turunnya seperti apa, agamanya seperti apa, itu sebut ya. Baru bismi. Nanti kita bahas insyaallah yang lain. Banyak kalau bahas bismi. Kemudian wali rasuli, dan kepada rasulnya, ya, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW, yakni mengikuti apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, ya. Ikuti, ya, walaupun hanya perintah disuruh membuang apa-apa yang mengganggu di jalan, membuang duri-duri di jalan gitu kan, gitu. Itu merupakan sebagian cabang dari iman kan, membuang duri-duri yang ada di jalan, ya. Ikuti, ya, jangan banteh, gitu kan, diantaranya wali aimbatul muslimin, dan daripada umat-umat pemimpin-pemimpin muslim, ya, dengan saling tolong menolong, kemudian memberikan nasihat, ya, mulai dari presiden, ya, kemudian gubernur, bupati, camat, kemudian kades, RW, kadus, RW, RT, ya. Nasihatin kalau salah, ya, bukan dimarahi, bukan diomong kejelekan di belakang, nasihatin, datangin, ya. Misalnya Pak Kades, ya, jangan makan teh ayam, pahit, misalnya kan. Tapi inilah makan dodol. Nah, misalnya begitu. Jangan menjelek-jelek di belakang, ya. Tapi ada programnya mau seperti di daerah luar negeri gitu kan, BLT diterima, apalagi PKH duit diterima, ya kan, apalagi BST, diterima semua kan, duit-duit dari pemerintah. Tapi pemerintahnya dihina terus, nggak bersyukur. Beras dapat, ya, telur dapat, PKH itu ya. Terus BLT bantuan langsung tunai, ya kan, banyak bantuan-bantuan. Terus bantuan COVID itu kan, tapi kok nggak bersyukur gitu ya, dihina-hina ya pemerintah itu, ya. Janganlah kita kalau sebagai umat Islam nggak boleh seperti itu, ya. Mau aja nasehatin aja atau dengan yang baik. Wa amatihim, dan umat muslimin, ya, saling menjaga, saling menasehati, watasobilaki watasobisobri, ya. Jangan saling mengejek, saling menghina, ya, tapi ajaklah kepada jalan yang benar. Itu yang disebut nasihat, ya. Makanya dari Nabi SAW, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat liman, kata kami, maksud sahabat Nabi, ya. Untuk siapa? Lillahi. Kalau bagi Allah adalah kita yang pertama, ini kesimpulan, ya. Kesimpulan hadis pertama adalah bahwa agama itu adalah nasihat bagi Allah, yakni mengimani Allah Subhanahu wa taala, jangan musyrik, ya, bertakwa, patuh, taat, ridho segala apa yang diatur Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, kedua, yakni kita mempercayai bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala yang 4, ya, kita percaya, dan Quran itu yang wajib kita ridho dan tunduk melaksanakan semua aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, ya. Yakni Al-Qur'an itu adalah Al-Kitabu Al-Munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril alaihissalam al-muta'abbadu bitilawatihi, ya. Jadi Quran itu ada yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaran malaikat Jibril alaihissalam yang menjadi ibadah bila dibacanya. Kemudian wali rasuli, bahwa utusan Allah, ya, yang ulul azmi, ya, di antaranya Nabi Muhammad SAW, kan, kita meyakininya wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya.
wal pahit manis ya ikuti ya, itu nasihat wali a'immatul muslimin dan kepada pimpinan muslim ya, saling tolong menolong ya, kemudian memberikan nasihat ya, kemudian wa amatihim dan umat-umat muslimin saling menjaga, menutup aurat, menutup aibnya ya, saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi itulah hadis yang pertama ya. Cuman 2 hadis ya, tamatin aja ya. Qala bayatu Rasulullah ala iqamati su'iti zakati wa nasul likulli muslimin. Hadis yang kedua adalah dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bayatu, aku bersumpah, bayatu telah bersumpah Rasulullah kepada Rasulullah ala iqamati sholat, atas untuk mendirikan sholat dengan sempurna syarat rukunnya, syarat sarukunnya. Bersumpah dengan melaksanakan sholat, aku pernah bersumpah ya, kata Abdi Jarir bin Abdullah, melakukan apa, melaksanakan mengeluarkan zakat, wanasu dan memberikan nasihat kepada orang muslim, muttafaqun alaih. Asal isu yang ketiganya Anas radhiyallahu anhu Nabi sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Tidak disebut iman ya, ahadukum salah satu di antara kalian ya, tidak sah imannya, tidak sempurna imannya salah satu di antara kalian hatta yuhibba, sehingga kalian mencintai, sehingga kamu mencintai li akhihi kepada saudara kamu ya, ma yuhibbu apa yang kau sukai, li nafsihi bagi diri kamu ya. Itu tanda kita tidak sempurna iman salah satu di antara kalian ya, sehingga kau mencintai seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah itu yang disebut la yu'minu ahadukum, muttafaqun alaih ya. Udah tamat kan bab nasihat gitu kan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sekian saja, subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta